Madani Podcast. 1 2 3 يلا. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwafillah. Kita kembali lagi di Madani Podcast yang selanjutnya. Dan kali ini Edi akan berbincang-bincang bersama Ustadz Mujahid. Ya, beliau sudah ada di sini. Dan kita kali ini akan mengambil tema yaitu adalah puasa di negeri orang. Begitu ya Ustadz ya? Ya. Baik, sebelumnya sebelum kita lanjut untuk berbincang-bincang, Edi ingin memperkenalkan Ustadz Mujahid yang selaku pimpinan tahfiz di Pondok Madani tersebut. Silakan Ustadz memperkenalkan. Saya memperkenalkan diri. Ya. Ya, nama saya Mujahid Abdul Jabbar, biasa dipanggil Ustadz Jahid. Ya. Dan saya tinggal di Cilimus. Kemudian kalau lahir saya di Magelang. Oh, berarti bukan di Cilimus Ustadz? Ya, bukan asli Cilimus tapi keluarga dari Cilimus dan besar di Magelang sampai SD, kemudian pindah ke bukan pindah ya, sekolah di Kuningan, kemudian lama sekolah di luar negeri ya, di Mesir ya, selama kurang lebih 9 tahun, kemudian baru pulang lagi ke Kuningan, ke Indonesia ya. Jadi beliau ini asli orang Jawa gitu kan. Nah, dan kebetulan dapat juga orang Sunda. Jadi Jawa dan Sunda begitu ya Ustadz ya. Ya. Oke, mungkin langsung aja nih bagi nanti ya mahasiswa yang ada di Mesir ataupun orang-orang yang saat ini ada di Mesir, dan bagi mahasiswa yang ada rencana ingin tinggal ke Mesir, ini nih kesempatan kita untuk berbagi ataupun kita bisa mau mendapatkan informasi lebih detailnya tentang puasa di negeri orang, ya terutama Mesir. Nanti akan dijelaskan sama Ustadz Mujahid. Baik Ustadz, untuk pertanyaan yang pertama nih kita flashback lagi yang udah Ustadz jelaskan tadi, yaitu sejak tahun berapa sih Ustadz menapakkan kaki ataupun hijrah ke negeri piramid atau Mesir? Oke, saya terhitung dari lulus SMA itu adalah tahun 2006. 2006 saya kemudian mendaftar untuk beasiswa ke Mesir, dan ketika itu saya mendapatkan beasiswa tapi syaratnya harus menunggu 1 tahun. Oh, berarti yang Ustadz. Ya, jadi saya 2006 itu mendaftar ke Mesir, 2007 berangkat. Ya, jadi ada sekitar 1 tahun ya persiapan untuk saya berangkat ke Mesir. Diisi dengan apa? Diisi dengan ada daurah, ada karantina, kemudian ya belajar yang berkaitan dengan nanti kemesiran dan apa yang dibutuhkan di Mesir. Kemudian di tahun 2007 tepatnya tanggal 4 Desember saya pergi ke Mesir. Itu awal pertama kali saya berangkat ke Mesir. Oke, berarti Ustadz lulus SMA ataupun aliyah ya Ustadz ya, dibilang pada tahun 2006 dan mendaftar ke Mesir, akhirnya lolos. Akan tetapi Ustadz menunggu selama 1 tahun dulu untuk mempersiapkan diri untuk pergi ke Mesir. Jadi ya, biasanya karena seperti itu yang beasiswa. Oh, yang beasiswa. Ya, beasiswa. Kalau yang non beasiswa, karena ada beasiswa dan non beasiswa. Yang non beasiswa itu langsung berangkat. Tahun itu juga karena ya punya dana dan bisa berangkat melalui biaya sendiri. Kalau yang beasiswa full ketika zaman saya ya itu terhitung ketika itu dibiayai seluruhnya. Jadi tiket pun dibiayai, kemudian di sana kuliah ya langsung masuk asrama ya melalui jalur depak. Ya alhamdulillah melalui. Jadi full beasiswa begitu ya Ustaz? Jalur depak saya diterima untuk sekolah di Mesir. Masya Allah. Jadi perjuangannya Ustadz ini untuk masuk ke Mesir juga berproses gitu. Jadi harus nunggu 1 tahun dulu untuk persiapan. Nah, jadi sudah terhitung berapa tahun sih Ustadz? Udah berapa lama gitu selama tinggal di Mesir? Kalau terhitung dari 2007 berarti ya sekitar 9 tahun saya ada di Mesir. Itu saya tempuh ya beberapa jenjang ya, jenjang S1 dan S2 ya.
S2 saya pun ada pindah beberapa kali. Pertama saya mendaftar di S2 Universitas Al Azhar, kemudian mendaftar ke American Open University di Kairo, ya. Dan ketika itu ya sambil menjalankan aktivitas sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang ayah, sebagai seorang entrepreneur, ya semuanya saya lakukan di sana. Jadi semua bidang Semua dilakukan bidang. gitu. Jadi Ya. Ustadz ketika di Mesir itu selain menuntut ilmu ataupun menyelesaikan gelar S1-nya, berarti Ustadz udah menikah gitu ya. Ya, saya menikah tahun 2011. Tahun 2011. Ya. Jadi setelah menikah itu di tahun terakhir ya saya kuliah S1, dan setelah itu saya bawa istri saya ke Mesir seperti itu. Jadi tepatnya ketika Ustadz lulus itu pada tahun berapa, Ustadz? Saya lulus S1 2013. 2013. Ya. 2013, kemudian sisanya yaitu perjalanan S2, kemudian ya sambil meniti karir Iya. meniti karir di berbagai bidang ya, ketika itu mengikuti aktivitas di Nasyid juga, yang karena kita skalanya sudah internasional ya, dalam grup Nasyid Dai Nada, dan kita bekerja sama dengan Wizarah Tsaqafah di sana, Kementerian Kebudayaan, dan kita ada melakukan perjalanan ke beberapa negara. Nah, itu aktivitas itu, kemudian ada aktivitas bisnis, ada aktivitas belajar sambil mengajar dan lain sebagainya. Maka terhitung ya 9 tahun saya di Mesir, dan 2016 di bulan Maret itu saya pulang ke Indonesia. Berarti udah dalam artian for good kalau kata ini ya mahasiswa, back for good atau pulang alatul, ya pulang ya nggak balik lagi gitu. Kalau balik lagi ya dalam rencana lain, ada urusan lain, urusan siaha, urusan ya traveling atau tamasya seperti itu saja, atau belajar memulai belajar yang lain lagi seperti itu. Nah, jadi seperti ini Wafilah. Jadi sebelum kita lanjut ke tema kita yang sebenarnya itu adalah merasakan puasa ataupun ya Ramadan di bulan suci di negeri orang. Jadi masih ada yang perlu kita penasaran nih, bahwa kalau beliau ini ada grup nasyid dan beliau juga sudah menjelajahi ke beberapa negara. Jadi sepertinya apa ya? Namanya Dai Nada. Dai Nada. Ada berapa personil? Kalau personil kita intinya itu ada sekitar 8 orang. 8 orang. Ya, yang senior ya, senior. Nah, maka yang senior ini karena mungkin mereka di tahun terakhir di Mesir itu sudah pada lulus, nah, maka ada beberapa yang pulang. Ya, pulang for good, ya, pulang alatul, pulang tidak balik lagi. Nah, kemudian pimpinan dari tim Nasyid Dai Nada ini sendiri, Ustaz Nur Akhyari, ya, itu memiliki inisiatif untuk regenerasi, maka direkrutlah beberapa orang yang punya kapasitas, punya kemampuan, punya keahlian di nasyid itu, punya pengalaman, ya, direkrut. Maka saya generasi kedua. Oh, generasi kedua. Ya, generasi kedua, karena generasi pertama itu yang mereka keberangkatan tahun 2003 kalau tidak salah, ya, 2002 atau 2003 seperti itu. Dan ya sudah para kibar ya, para senior, dan saya ada di generasi kedua, dan sekarang mungkin sudah generasi ke 5 atau ke 6. Oh, tetap berlanjut ya saudara generasinya. Oh. Ya. Pimpinannya sendiri ya tetap istiqomah menjalankan ininya grupnya ya di sana, karena project itu terus ada setiap tahunnya, dan setiap tahun itu pasti padat, entah itu safar ya
pergi ke luar negeri, atau ada memang proyek-proyek dalam negeri yang intinya menyampaikan nasyid yang kebanyakan itu kita membawakan sholawat ya. Jadi kita keliling dunia itu membawakan sholawat, Syiar itu ya tadi syiar ya, Pak. ya, cinta Allah, cinta Rasul, cinta Al-Quran, dan cinta sesama manusia. Masya Allah. Jadi selain di sana menuntut ilmu juga mengasah kemampuan juga, bakat dan lain sebagainya, dan juga meniti karir ya Ustaz, luar biasa sekali. Nah, jadi udah berapa negara Ustaz yang dijelajahi? Kalau yang saya singgahi ada 13. Oh, 13 negara. 13. Luar biasa. Kalau di total keseluruhan mungkin ada 15 sampai 16 seperti itu. Maka di 13 negara ini kita tergabung dalam satu organisasi besar namanya Risalah Salam, Di salah satu Peace, Message of Peace. Nah, ini punya program untuk menyenandungkan pesan perdamaian ke seluruh dunia. Nah, maka mereka pun dengan biaya sendiri disponsori oleh Wizarah Thaqafah Mesir, ya, Kementerian Kebudayaan Mesir, dan mereka keliling dunia, ya kita, ya kami keliling dunia membawa risalah itu, dan kita menginduk organisasi di Mesir itu sendiri. luar Maka biasa. kita atas nama Mesir, tapi tetap membawa keciri khasan Indonesia. Kita setiap keliling ke negara-negara, baik itu Eropa maupun Asia, ya, maupun Afrika, itu kita selalu membawakan nasyid atau lagu-lagu yang bernuansakan Islami, ya, sholawat. Kemudian ada juga yang kita masukkan yang bernuansa nasionalisme. Kita membawakan lagu Indonesia dan kita bangga membawakan itu, karena setiap negara ketika itu ya akan membawakan lagunya masing-masing. Nah, disinilah inti dari tujuan organisasi itu, pesan perdamaian. Artinya kita berbeda-beda dari berbagai negara, dari berbagai bangsa, itu kita bisa disatukan dengan lantunan itu. Nah, seperti itu, dengan satu pesan, yaitu pesan perdamaian. Jadi khususnya untuk grup Dai Nada ini seluruh personilnya itu mahasiswa Indonesia ya? Seluruhnya, Indonesia. ya seluruhnya mahasiswa Indonesia. Jadi seperti ini, beliau selain di Mesir menuntut ilmu menyelesaikan titik puncak LC atau gelar LC-nya, jadi beliau itu banyak pengalamannya. Itu ada grup nasid yang sudah menjelajah ke beberapa negara dan juga meniti karir dan lain sebagainya. Jadi luar biasa sekali. Nah, oke, sekarang kita mau lanjut ke tema yang perlu kita bahas, yaitu adalah puasa di negeri orang ya Ustaz ya. Menarik sekali ini. Nah, temanya itu ada yaitu beliau sendiri udah merasakan, mungkin nggak hanya sekali dua kali karena di sana udah 9 tahun ya. Jadi pertanyaan pertama adalah Ustaz, apakah ada perbedaan tertentunya gitu puasa di Mesir dan juga di Indonesia? Secara keyakinan tidak ada perbedaan, karena kita mengimani bahwasanya ya puasa itu di Indonesia maupun di Mesir wajib, ya. Perbedaan yang mencolok adalah dari segi tradisi. Ini perbedaan mencoloknya. Tradisi di Indonesia adalah ketika bulan puasa itu lebih sering berkumpul ya dengan sanak famili, kemudian mengurangi aktivitasnya, kemudian pada sore harinya menjelang buka itu ada ngabuburit, ya ngabuburit. Nah, kemudian malam diisi puji-pujian, kemudian tarawih, seperti itu. Di Mesir perbedaannya adalah ketika bulan suci Ramadan itu di siang harinya sama seperti hari-hari biasa, aktivitas tetap berjalan, dan mereka lebih menggunakan siangnya itu banyak dengan bekerja atau tilawah Al-Quran. Walaupun mereka ada di tempat bekerja, mereka tetap tilawah atau memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian di sore harinya itu
banyak sekali tempat yang menyediakan namanya Maidatur Rahman. Ya, hidangan Allah. Artinya di situ gratis, makannya ada daging, ada ayam, ada ikan, semuanya gratis. Udah terjamin itu ya, Ya, Ustaz, ya? terjamin, lux. Ya. Di pinggir-pinggir jalan, setiap sudut pasti kita temukan. Kemanapun kita pergi, kalau di Mesir itu di bulan suci Ramadan sudah menjelang buka, kita mesti ditarik-tarik. Ayo sini, buka di sini, buka di sini, buka di sini. Karena mereka berlomba-lomba ingin memberikan yang terbaik untuk orang yang berpuasa. Kemudian yang menariknya lagi di Mesir itu, orang Mesir itu tahu siapa yang harus diperhatikan. Maksudnya kita kan sebagai thalibul ilm, sebagai pencari ilmu di sana, pasti membutuhkan sesuatu. Walaupun di belakangnya kita ya mampu untuk membeli sesuatu atau mampu ya dari keluarga yang mampu, tapi tetap mereka itu memandang kita sebagai thalibul ilm. Nah, maka tradisi mereka itu ketika melihat thalibul ilm, khususnya di bulan suci Ramadan, mereka panggil, ya dipanggil, dibagi uang. Seperti itu. Ada yang bagi 20 pon. 20 pon itu ya bayangkan setara 20.000 ya. 50 pon, 100 pon, ada yang sampai 200 pon. Ya. Mata uang 200 pon itu satu ya, bukan dua. Ya, mata uang terbesar di Mesir itu 200 pon, ya satu lembar. Gitu. Nah, itu kemudian tarawih. Tarawih di sana kebanyakan itu 20 rakaat. 20 rakaat Ya, saja. 20 rakaat tarawih. Dan membaca ayat di dalamnya minimal 1 juz. 1 juz dalam sekali sholat Dalam tarawih. satu malam Sholat tarawih. tarawih. Oh. Ada juga yang sampai malam itu karena ya beberapa juz yang dibaca. Ada juga yang setelah tarawih selesai malamnya dilanjut dengan qiyam. Maka malam itu betul-betul hidup di sana. Ramadan itu tidak ada waktu untuk tidur malamnya. Kebanyakan mahasiswa juga semua ya kebanyakan ini ya, malam itu terjaga. Ya, entah itu tilawah, entah itu ya banyak ada yang masih belajar terus diskusi ya lain sebagainya. Seperti itu. Jadi di sisi kesibukannya orang-orang di Mesir terutama ataupun para penuntut ilmu yang ada di Mesir, selain dari kesibukan yang lain, ibadahnya itu tetap diutamakan ya Ustaz. Betul sekali. Sangat diutamakan sekali. Nah, untuk perbedaan waktu ini Ustaz, mungkin dari segi sahur ataupun juga buka puasa, atau apakah ada perbedaannya ada perbedaannya gitu dengan Indonesia itu? Ya, selama kurang lebih 9 tahun saya di Mesir merasakan bulan puasa. Ada yang bulan puasa kita jatuh pada musim panas. Ada bulan puasa kita pernah jatuh pada musim dingin. Ya. Maka ketika bulan puasa jatuh di musim dingin itu enak sekali. Jadi tidak ada tidak ada susah karena hawanya dingin, kita tinggal pakai jaket, dan kalau yang ingin bermalas-malasan atau tidur itu bisa pakai selimut ya. Kemudian aktivitas keluar itu ya tidak terlalu banyak ya, acara-acara pun tidak terlalu banyak, maka lebih enak di musim dingin dan waktunya lebih cepat. Terbit fajar subuh itu jam 5:30. Jam 5:30. Ya, jam 5:30 pagi. Kalau di waktu Indonesia. Waktu sana musim dingin. Ya, jam 5:30. Kemudian maghribnya jam 5. Maghrib jam 5. Maghrib jam 5. Itu kalau musim dingin. Maka sudah enak hawanya. Kemudian waktu terasa lebih cepat. Tapi malam panjang sekali. Oh, justru malamnya lebih panjang. Malamnya lebih panjang di musim dingin. Maka enak kalau Ramadan di musim dingin. Malamnya itu lebih panjang sekali. Karena Isya ya. Sholat Isya itu jam
setengah 7. Ya, setengah 7 itu sudah salat isya. Artinya dari setengah 7 sampai nanti setengah 6 atau bahkan sampai jam 6 itu malamnya. Ya, iya seperti itu. Ya. Kalau musim panas, ya, maghrib itu bisa jadi setengah 7. Maghribnya setengah 7. Jadi perbedaannya lebih. Ya, kemudian subuh itu bisa jadi jam setengah 4. Subuhnya jam Ya, setengah ya. 4 pagi. Subuhnya jam setengah 4. Seperti itu. Maka kalau musim panas, malam itu terasa lebih sempit. Ya, sempit. Perasaan baru istirahat sudah apa? Sudah subuh lagi. Kemudian isya itu bisa jadi setengah 9. Saya setengah Ya, 9. atau jam 9 kurang seperempat itu isya. Bayangkan kalau misalkan setelah itu sholat tarawih. Bisa jadi kita selesai sholat tarawih, bukan bisa jadi ya. Sering kita sholat tarawih selesai itu jam 11 malam. Nah, itu perbedaan yang mencolok dari waktu puasa di Indonesia dan Mesir. Kalau di Indonesia relatif stabil ya, segitu-gitu aja. Dari tahun ke tahun stabil. Ya, gantinya itu menit ke menit. Kalau ini memang Jauh banget itu. perbedaannya. Karena di sana 4 musim. Ada musim panas, musim dingin, musim gugur, dan musim semi. Musim semi. Jadi nggak ada musim hujan ya? Nggak ada musim hujan. Hujan itu 2 tahun sekali. Setahun 2 kali. 2-3 kali. Jadi di sana itu musim dinginnya itu bersalju atau Di sebagian tempat bersalju. di sebagian tempat bersalju? Sebagian tempat. Karena di sana itu musim dinginnya itu angin. Kalau di Eropa relatif tidak ada angin yang saya rasakan ya. Yang saya rasakan. Jadi seperti di dalam lemari es seperti itu. Jadi hening, ya tidak ada angin dan dinginnya itu betul-betul dingin. Kalau di Mesir musim dingin itu bahayanya kalau ketika kena kulit, ya kulit di tangan terbuka atau kaki terbuka, telinga terbuka, itu bisa iritasi, lecet karena kering. Biasanya tangan itu sela-sela ini berdarah karena kering seperti itu. Itu perbedaan musim di Indonesia dan di Mesir. Jadi lumayan sangat jauh ya Ustaz ya kalau untuk masalah Betul sekali. sekolah dan lain Betul. sebagainya. Nah, ini nih Ustaz, kalau di Indonesia itu makanan atau takjil khasnya itu kan ya mungkin dingin-dinginan kalau untuk minumannya, dan untuk makanan ringannya itu di awal kalau nggak kurma ya pasti gorengan gitu kan Ustaz. Nah, kalau di Mesir itu khasnya apa sih Ustaz sebelum ke makanan berat gitu? Ya, jadi kalau di Mesir sejauh yang saya ketahui untuk takjil itu hanya sekedar asir, sirup, ya, sirup entah itu sirup tebu atau sirup jus jeruk dan lain sebagainya, jus buah dan lain sebagainya, sama kurma. Sama Itu kurma. takjil. Karena biasanya di sana itu takjil 2 sampai maksimal 5 menit langsung qomat. Langsung iqamah. Setelah itu baru dibagikan Makanan berat. makan berat. Kalau Maidatur Rahman di di masjid. Kalau di pinggir-pinggir jalan itu langsung makan. Langsung makan berat. Nasi, daging, ya, dengan ada kuahnya. Ya, kuah kuning itu. Atau nasi, ayam, ya, dengan ada kuahnya seperti itu. Terus ini Ustaz, tentu pasti ada aja ya Ustaz yang mau di Indonesia, di Mesir ataupun negara lainnya. Itu ketika di bulan puasa khususnya di Mesir itu apa sih aura negatif yang ada di sana gitu, dan juga aura positifnya gitu. Saya mulai dari aura negatif yang negatif dulu ya. Iya. Apa yang kita temukan di sana itu ketika musim musim panas atau musim dingin. Ketika bulan suci Ramadan, kebanyakan karena menghidupkan malamnya, jadi ba'da subuh itu kebiasaan istirahat. Ba'da subuh itu kebanyakan dari orang Mesir istirahat. Beraktivitas kembali itu jam 10. Jam 10 pagi. pagi. Ya.
Jam 7, jam 8, jam 9 itu sulit bagi orang Mesir. Jadi digunakan untuk istirahat itu. Ya, sama juga mahasiswa ya sulit jam 7, jam 8, jam 9 karena terbawa suasana. Nah, maka di sini yang kami temukan di sisi negatifnya ya, banyak rumah-rumah mahasiswa yang disatroni maling. Maling. Ya, ya dimasuki Banyak maling. pengintaiannya. Iya, bukan pengintaian lagi, langsung dimasuki maling. Ya, setelah itu terjadi pencurian laptop, uang, barang-barang berharga lainnya. Karena semuanya keadaannya tidur dan capek. Ya, capek karena malamnya itu dihidupkan, ya, tidak tidur di malam, ya, tapi ba'da subuh itu, seperti itu. Itu. Kemudian kalau sisi positifnya, jadi ketika bulan Ramadan itu kita tidak akan merasa kekurangan apapun, kekurangan bahan makanan, kekurangan ya amal ibadah, kekurangan kebaikan tidak akan, karena di sana semuanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, kemudian dari segi kita mendapatkan bahan makanan semuanya ya, tetangga-tetangga, kemudian ya para muhsinin, orang-orang baik ya, dimanapun kita ketemu itu mereka ngasih beras, kemudian sembako, kemudian kurma, kemudian daging mentah atau matang, kemudian semua bahan makanan itu digelontorkan lah istilahnya. Terjamin sekali Ya, gitu ya. karena mungkin mereka ya ingin berlomba-lomba mendapatkan keutamaan, terutama di memberi memberi makan orang yang berpuasa dan bersedekah di bulan puasa, seperti itu. Jadi perhatian masyarakat Mesir itu terhadap para penuntut ilmu itu luar biasa. Sangat luar biasa, karena perhatian mereka itu ya, dengan kita itu seolah kita itu doanya terkabul. Mereka meyakini ketika khidmah ya, menservis, melayani kita ya para pencari ilmu, ya mereka akan mendapatkan doa yang mustajab, seperti itu keutamaan di sana. Nah, jadi kan Indonesia itu termasuk mahasiswa terbanyak yang ada di Mesir ya, Sat ya. Ya. Nah, apakah dari mahasiswa tersendiri atau orang-orang Indonesia khususnya yang ada di Mesir itu ada agenda tersendiri gitu nggak, Sat, ketika di bulan puasa? Banyak ya, kita dalam tergabung dalam kekeluargaan mahasiswa, biasanya Jawa Tengah, Jawa Barat, sampai dari Sabang sampai Merauke punya markas kekeluargaan yang mereka setiap bulan Ramadan itu mengisi kegiatan hari-harinya dengan kajian, kemudian dengan buka bersama, atau dengan ziarah, ya, ziarah makam aulia, ziarah makam para ulama. Kemudian ada tarling ya, taraweh keliling ya, karena di sana banyak sekali masjid ya, kegiatan taraweh keliling. Dan yang menarik lagi adalah ya, para pencari musaadah ya. Musaadah itu ya bantuan. Jadi di setiap masjid itu selalu ada program memberikan zakat kepada pelajar ya. Maka kita biasanya setelah selesai tarawih, kalau ada informasi oh ini ada musaadah di masjid ini, semuanya langsung ke sana, dapat 50 sumber bondong-bondong ya, 50 pon. Itu pengalaman yang luar biasa yang pernah saya rasakan. Tapi saya tidak setiap bulan Ramadan mencari musaadah, karena ada yang mencari musaadah itu sampai ya dia ya betul-betul rajin, setiap masjid dia singgahi, sampai ada yang ya dapat ya sekitar 5 sampai 10 jutaan kalau dirupiahkan itu dari bantuan itu saja. Itu karena orang-orang Mesir itu ya ingin berlomba-lomba mendapatkan keutamaan ya bersedekah itu ya. Dan kita sebagai para pencari ilmu ya memang sangat membutuhkan bantuan mereka, seperti itu. Jadi begini Wafilah,
Jadi beliau ini di sana itu nggak hanya sekali dua kali merasakan bulan puasa ataupun ibadah puasa di Mesir. Jadi beberapa hal yang bisa kita petik dari beliau itu, pesan-kesannya itu banyak sekali gitu. Jadi bagi kita, kalian-kalian semua yang sedang menuntut ilmu di sana ataupun ada yang ingin berencana menuntut ilmu ke sana, jadi kalian perlu tahu gitu apa ya, sisi-sisi baiknya gitu, nanti di sana harus bagaimana, seperti apa gitu. Nah, sebelum ke closing statement nih, pesan kesan untuk mahasiswa Indonesia yang saat ini atau yang akan melanjutkan studi ke Mesir tentunya bisa disampaikan gitu kan. Oke. Untuk pertama kali untuk mahasiswa dan mahasiswi yang masih belajar di Mesir, fokuskan pada pencarian ilmu dan antum semuanya harus tahu apa kebutuhan ilmu yang nantinya akan sangat amat dibutuhkan di Indonesia, terutama di tempat kembalinya antum sekalian di Indonesia nanti, entah itu ilmu Al-Quran atau ilmu fikih atau yang lain sebagainya yang menuntut kepakaran dari apa yang didapatkan dari talaki atau ya belajar bersungguh-sungguh dalam menempuh pelajaran perkuliahan di Al-Azhar, dan sangat banyak sekali ulama yang bisa dijadikan rujukan di sana. Maka carilah ilmu itu sebanyak-banyaknya sesuai dengan muyul atau kecenderungan untuk semuanya. Dan bagi yang akan berangkat ke Mesir, maka kembali luruskan niat untuk belajar. Luruskan niat untuk hanya belajar dan menimba ilmu, mencari ilmu sebanyak-banyaknya di Mesir. Karena sekalinya kita ke Mesir, saya pengen bisnis, memang dapat bisnis, tapi ilmunya mungkin kurang. Saya pengen jalan-jalan, memang dapat jalan-jalan, tempat wisata yang sekarang. Ya. Saya ke Mesir pengen nyari jodoh, dapat jodoh. Bahkan kalau mau nikah sama orang Mesir, ya beberapa mahasiswa nikah sama Mesir. Itu. Baik, Ikhwafillah. Jadi selain kita diberikan kesempatan sama Allah untuk menuntut ilmu di negeri orang, terutama Mesir, jadi kita harus selain bersungguh-sungguh, jadi kita juga harus menggunakan kesempatan kita untuk lebih menggali potensi dan juga lebih bersemangat dan terutama mencari keberkahan. Nah, mungkin cukup ini dulu ya Ustaz ya untuk berbincang-bincang podcastnya pada hari ini, dan semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukuralakum, jangan lupa selalu update dan tonton terus dan ambil keberkahannya dan manfaatnya. Saya Edi dan beliau Ustaz Mujahid. Mau terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.